Karena Jokowi melaksanakan tugasnya sebagai presiden sesuai undang-undang. Jadi tidak melawan hukum. Nah, tidak berkhianat. Nah, kedua, ada namanya operasi intelijen. Ya, untuk suatu kudeta itu ada namanya operasi intelijen. Nah, operasi intelijen itu gimana? Dari luar dan dari dalam. Nah, kalau dari luar itu kekuatan asing itu sangat berpengaruh juga, terutama Amerika. Iya. Dan perlu Thomas tahu, Amerika sendiri baru ada namanya pergantian presiden Trump dan Joe Biden. Ada namanya masa transisi. Masa transisi. Jelas, Thomas? Jelas, Pak. Jadi ada masa transisi. Kenapa? Sekarang Amerika juga kena corona, lockdown. Bagaimana ngurusi negaranya aja pusing, ngurusi negara orang lain. Jelas? Jelas, Pak. Karena syarat untuk kudeta itu harus ada namanya operasi intelijen. Iya. Nah, ketiga, suatu negara bila terjadi kudeta, maka kudeta itu akan terulang lagi. Contohnya itu di Thailand. Betul, Thomas? Betul. Nah, kalau negara kita itu kan tidak ada namanya kudeta militer berkali-kali seperti Thailand. Iya, betul. Karena kalau suatu negara ada sejarah kudeta, itu akan terulang kembali. Itu rumus militer ya, Pak? Rumus militer. Oke. Nah, dan negara kita ini kan tidak pernah berulang-ulang terjadi kudeta. Iya, betul, Pak. Karena apa? Panglima tertinggi, ingat, itu adalah presiden, betul? Betul, Pak. Nah, yang ketiga, jadi untuk syarat kudeta itu tidak terpenuhi gitu loh. Yang ketiga, ada pertama presiden Berkhianat. Kedua, apa itu? Operasi militer. Intelijen. Nah, ketiga, kudeta. Sejarah adanya kudeta. Nah, sejarah ada kudeta di sini adalah kudeta berkali-kali. Ingat, Thomas? Iya. Arti kudeta berkali-kali itu seperti Thailand gitu loh. Iya. Makanya suatu negara kalau ada kudeta itu akan terulang lagi. Iya. Nah, yang keempat, ini rumus ya. Rumus, Pak, ya. Rumus. Yang keempat, ya, jaringan teroris, jaringan teror pendana dari luar dari dalam itu sudah banyak terputus. Yang ada sekarang itu hanya kelompok-kelompok sel. Namanya sel tidur. Nah, kelompok sel atau sel-sel tidur. Dan jaringan itu, dana-dananya itu banyak terputus pada waktu zaman Pak SBY. Dan itu dilakukan sama Pramono Edi pada waktu dia jadi Danjen Kopassus. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak. Jadi pada waktu Pramono Edi jadi Danjen Kopassus, itu jaringan-jaringan itu sudah terputus mata rantainya. Iya, Pak. Jadi yang sekarang ada ini adalah kelompok-kelompok sel tidur, kelompok kecil. Ada sel yang bergerak tapi kecil-kecil. Nah, yang kelima, untuk kudeta ya, Thomas ya. Ini untuk kudeta ya, Thomas ya. Untuk kudeta ini yang kelima, pada waktu Pramono Edi jadi Pangkostrat sama Kasat, dia sudah mempersiapkan seorang jenderal yang namanya Jenderal Muldoko untuk menjadi tongkat estafet untuk masa depan setelah Pramono Edi pensiun. Dan Jenderal Muldoko ini ahli strategi. Nah, sekarang Jenderal Muldoko itu jadi kepala staf kepresidenan. Iya.
dia ahli strategi. Yang di belakang Presiden Jokowi itu ada Jenderal Muldoko dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Iya, Pak. Nah, Jenderal Luhut itu adalah dari Kopassus dan dia tahu tentang anti teror. Ya, jadi tentang pengamanan, tentang apa itu kita perlu tahu bahwa Kopassus kita yaitu Tentara Indonesia, Kopassus itu jangan dibikin main-main. Mereka adalah ahli di dalam pengamanan, di dalam anti teror. Jadi untuk kudeta itu susah karena ada 2 jenderal ini gitu. Ngerti toh, Mas? Ngerti, Pak. Dan Presiden Jokowi termasuk pandai sehingga 2 jenderal ini bisa menjadi penasihatnya dia gitu, Thomas. Iya. Jadi karena pada waktu mempersiapkan Jenderal Muldoko itu jadi Kasat dan Panglima, itu sudah dibicarakan waktu sama saya pada waktu jadi Pangdam Siliwangi di Bandung. Setelah itu jadi Pangkostrat, setelah itu Kasat, dan delegasinya benar-benar terjadi seperti skenario rencana Pramono Edi Wibowo. Wow. Jadi itu sudah diatur. Jadi untuk kudeta udah tidak mungkin. Yang ketujuh. Yang keenam, Pak. Keenam ya, Thomas ya. Yang keenam. Keberapa, Thomas? Keenam. Yang keenam. Untuk menjatuhkan presiden itu harus ada rapat keputusan DPR MPR. Nah, ketujuh. Nah, yang ketujuh ini, Thomas ya. Iya. Setelah itu ingat, yang ketujuh ini adanya demo. Nah, sekarang bagaimana demo? Baru kumpul-kumpul di Gropyok Di gerobak diserbu ya, Pak. Baru kumpul-kumpul, baru berkerumun, langsung di Gropyok Diisolasi. Dites rapid. Isolasi ya itu. Jadi kalau untuk kudeta itu ya tidak bisa, Thomas. Iya. Yang demo aja susah. Yang demo susah. Ngerti, Thomas? Iya, Pak. Jadi bagaimana mau demo? Dan pendananya siapa? Karena kondisi ekonomi seperti ini. Buru-buru mau ngasih dana demo, mikirkan makan sendiri aja, berdoa dulu. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak. Nah, ini yang ketujuh, ya Thomas ya. Yang Iya. berapa, Thomas? Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh. Yang kedelapan? Jadi untuk itu yang sekarang berapa? Yang kedelapan, Pak. Nah, kedelapan. Nah, setelah itu ketujuh. Yang kedelapan. Untuk syarat untuk suatu kudeta, itu Thomas ya. Ya. Ya Thomas ya. Iya, Pak. Itu tidak mudah. Karena apa? Keputusan DPR MPR. Setelah itu ingat, negara kita ini kondisi ekonominya seperti ini. Tidak mungkin ya. Jadi untuk kondisi ekonomi itu mempengaruhi. Jadi Thomas mau demo-demo, berkerumun, bubar. Datangi Dananya Satgas. putus mata rantai. Datangi Satgas nanti, Pak. Dan perlu Thomas tahu bahwa Presiden Jokowi sudah melaksanakan undang-undang. Ya. Jadi untuk alasan dikudeta itu tidak bisa, Thomas. Betul, Pak. Jadi itu hanya orang yang ingin baru bangun tidur ngelindur gitu. Mimpi di siang hari. Tidak bisa. Jelas, Thomas. Jelas, Dan Pak. semua itu dari antisipasi, Thomas. Iya, Pak. Nah, perlu Thomas tahu jalur perdagangan senjata. Kan saya pernah ada tugas, jadi saya tahu tuh. Iya. Jalur perdagangan senjata itu lewat Thailand Selatan masuk ke Aceh. Maka di sana itu sering ada konflik. Iya. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak. Nah, dan perdagangan senjata yang kedua itu lewat Filipina. Nah, itu masuk jalur ke Sulawesi. Iya. Nah, mereka yang tempat-tempat perdagangan senjata udah pada lockdown. Iya. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak.
kok gara-gara corona. Jadi untuk kudeta itu tidak bisa, Thomas. Iya, Pak. Dan perlu Thomas tahu yang pegang senjata itu adalah TNI dan Polri. Nah, TNI itu solid. TNI adalah tulang punggung negara. Dan yang terakhir ini, Thomas. Iya, Pak. Oposisi sudah menjadi koalisi. Betul, Pak. Karena oposisinya sudah jadi Koalisi, teman. Lah, gimana? Yang oposisi kan gontok-gontokan. Ah. Kenapa? Jadi koalisi. Jadi menteri lagi ya, Pak? Jadi menteri Kita lagi. harus punya jiwa negarawan. Betul. Waktu mau pilihan presiden, boleh adu argumentasi. Boleh, Thomas. Boleh. Tergantung pilihanmu. Tetapi ingat, setelah kepilih siapapun presidennya, ingat, siapapun presidennya, kita harus bersatu. Ya. Itu jiwa Negarawan. negarawan. Namanya legowo. Legowo, betul. Nah, seperti Bapak Jenderal Prabowo itu legowo. Nah, dia mendukung Presiden Jokowi. Artinya oposisi menjadi Koalisi. Gitu loh. Iya, Mas. Pak. Jadi gimana mau jatuhkan gitu. Nanti waktu demo-demo gropya corona. Mau ikut demo isolasi. Terdampak corona. Jadi itu terserah Thomas. Iya. Oke? Pak, terus ini lagi viral lagi, Pak. Ada seorang orang pintar di Jawa Timur bisa panggil malaikat, Pak. Itu bagaimana, Pak? Udahlah, setan itu bisa menyamar menjadi apapun. Iya. Yang dipanggil setan. Nah, yang penting gini. Penting hidup kita ini jadi berkat. Tidak usah ngomongin orang. Betul, Pak. Penting Injil itu Diberitakan. Jadi terang dan garam Jadi dunia. gini aja, Mas. Jadi untuk syarat-syarat untuk kudeta itu tahun Nggak bisa. ini tidak Bisa. Kenapa tidak bisa? PSBB. Lockdown. Lockdown. Oke. Jadi Nah. tentang corona ini, Iya, Pak. jadi kalau tentang corona ini, Thomas, Iya. divaksin atau Tidak divaksin. semua akan mengalami Seleksi alam. Nah, 5 sampai 10 tahun ke depan virus corona ini sama dengan virus flu burung. Ya. Setelah itu menjadi apa? Flu Namanya biasa. Flu biasa. Jelas, Thomas? Jelas. Kenapa jadi flu biasa? Semua udah kena. Karena semua pernah terkena. Baik melalui vaksin atau ketularan. Ya. Karena apa, Thomas? Kenapa tidak sedahsyat seperti awal? Karena semua sudah mengalami ada daya tahan tubuh. Jadi untuk menjelang itu gimana? Ya tingkatkan antibodi, jangan stres. Jangan utang bank ya, Pak. Jangan utang bank. Dan jangan utang bank supaya tidak pusing. Nah itu pilihan terserah Anda. mau divaksin atau Tidak. karena semua akan ada Seleksi alam. Nah, Pak, sekarang yang Gimana jaga. pandangan Thomas menurut Thomas? Itu pesan Tuhan, Thomas. Iya, Pak. Kalau sudah Tapi, pesan, Mas. betul, Pak. Kalau pesan Tuhan pasti harus ditaati, Pak. Jadi kalau ribut-ribut vaksin berarti dia harus mengalami seleksi. Si alam. Di vaksin pun sama seleksi. Alam. Imun harus kuat, jangan stres ya, Pak. Iya. Supaya ada 4S. Sedih, Stres, stroke selesai. Sekarang tambah kena corona lagi. Ya, oke ya. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Kita
Oke, Pak. saya langsung lanjutin Thomas. Oke, Pak. Oke, saya doa ya. Iya, Pak. Kuasa ilmu bekerja, bebaskan dari jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, kerajaan Tuhan datang, kehendak menjadi. Dalam nama Yesus Kristus mendatang. Haleluya. Amin. Amin. Thomas. Iya, Pak. Jadi 5 tahun ke depan, Ya. virus corona ini jadi sama seperti virus flu biasa 5 sampai 10 tahun. Pak. Oke. Nah, kenapa? Karena semua pernah Kena terpapar. atau terpapar. Tidak ada yang mungkin Nah. tidak kena ya, Pak. Kecuali tinggal di hutan. Karena apa? Karena apa? Kita pasti tetap bekerja dan kumpul-kumpul. Kumpul. Jadi caranya gimana? Dari vaksin atau tidak, semua akan Seleksi alam. Nah, kalau mau tidak kena sama sekali dalam 10 tahun, berarti kan tidak kena ketemu orang. Iya. Itu tinggal di hutan jadi Tarsan. Iya, Pak. Nanti jadi Tarsan. Oke, Mas. Oke, Pak. Tuhan berkati, puji Tuhan ya. Kita lanjut pertanyaan untuk Elvira Hana dulu, silakan.